Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Mayat wanita setengah bugil ditemukan dengan sejumlah luka di Ponorogo, diduga korban pembunuhan. Seorang preman yang memalak dan menganiaya sopir bus di Pasuruan ditembak polisi. Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Pulau Kangean diwarnai kirap budaya dan lomba kerbau hias. Mayat wanita muda penuh luka setengah bugil ditemukan di pinggir hutan Jati Ponorogo. Dugaan sementara, wanita yang diperkirakan berumur 30 tahun ini korban pembunuhan. Mayat wanita ini pertama kali ditemukan oleh warga setempat saat hendak ke ladang. Mendengar kabar ada penemuan mayat wanita, puluhan warga Ponorogo Selasa siang berkerumun memenuhi pinggir hutan Jati Petak 98 BKPH Sampung. Orang meninggal apa? Orang saya kemarin di sana gitu. Ternyata sini sudah ramai. Udah ramai, sini udah banyak orang. Itu yang meninggal laki-laki apa perempuan? Perempuan, ya ini perempuan tadi. Nggak tahu siapa gitu Pak? Nggak tahu orang mana, nggak tahu jadi. Nggak kenal sama korban? Nggak kenal lah. Orang namanya saya, orang sini, orang Sampung, orang meninggal orang mana nggak tahu saya kok. Tidak ingin lokasi rusak akibat banyaknya warga yang datang, petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi. Hasil dari identifikasi diketahui korban bernama Alip Rahayu Arianti, warga desa Bandar, Kabupaten Pacitan. Dugaan sementara wanita berumur 30 tahun ini adalah korban pembunuhan. Pasalnya saat ditemukan terdapat luka di wajah akibat pukulan benda tumpul dan jeratan tali di leher. Waktu kita belum berani menyimpulkan bahwa ini temuan atau temuan mayat ini pembunuhan atau yang lainnya. Nanti mohon waktu kami akan lakukan otopsi. Kesimpulan otopsi nanti akan bisa memperjelas terkait permasalahan ini. Sebentar lagi. Temukan Luka-luka masih belum, karena kan harus dokter nanti yang sekilas mungkin ya ada luka lebam mungkin karena benda tumpul mungkin ya. Tapi saya belum bisa berani menyimpulkan, tapi nanti menunggu hasil otopsi dari dokter. Guna proses penyelidikan, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo untuk divisum. Dirgosiono melaporkan dari Ponorogo. Seorang preman yang memalak dan menganiaya sopir bus di perempatan Kebon Agung Pasuruan diringkus anggota Buser Polres Pasuruan. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan tembakan di kakinya karena berusaha kabur. Kasyadi alias Ucok diringkus polisi saat di rumah temannya di Desa Pulokerto, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Selasa dini hari. Pelaku jadi target polisi karena telah melakukan pemalakan dan penganiayaan dengan senjata tajam terhadap sopir bus. Saat diringkus dan hendak dibawa ke mobil polisi, pelaku berusaha melawan dan kabur. Hingga anggota Buser terpaksa melumpuhkan dengan menembak kakinya. Peristiwa pemalakan sopir bus jurusan Probolinggo Malang ini terjadi di perempatan Kebon Agung Pasuruan. Korban yang ketika itu memarkirkan busnya di tepi jalan tiba-tiba dihampiri pelaku dan meminta uang. Meski telah diberi, namun pelaku meminta lebih hingga terjadi penganiayaan. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka senjata tajam di pelipisnya hingga dirawat di rumah sakit. Waktu parkir di Ponagung itu dimintai uang sama preman Ponagung, terus gak dikasih, terus minta lagi, terus bilangnya awas besok. Itu pas hari ini, pas kejadian di Ponagung, di pasar Ponagung itu kena apa? Kena itu senjata tajam kayak kalter itu.
Pelaku merupakan residivis kasus serupa dan baru keluar lapas beberapa bulan lalu. Bus asal Lumajang tengah mencari penumpang di Kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saat itu pelaku datang kepada korban untuk meminta uang, dikasih 20.000, namun merasa kurang, minta tambahan 10.000. Kemudian pelaku mengancam dan melukai korban menggunakan cutter atau pisau kecil. Saat penangkapan, pelaku berpura-pura mabuk untuk mengelabui petugas. Namun petugas tidak terkecoh sehingga pelaku berhasil untuk diamankan. Sejumlah barang bukti disita polisi termasuk senjata tajam serta uang hasil pemalakan. Akibat perbuatannya, pelaku harus kembali menghuni sel tahanan karena dijerat pasal tentang penganiayaan berat, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Semangat Merah Putih menggema di Pulau Kangean, Sumeneb. Warga tumpah ruah dan antusias menyaksikan kirap budaya yang meriah dan megah. Mulai dari penampilan jaran kencak hingga lomba kerbau dalam rangkaian perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Jaran kencak. Setelah jaran kencak adalah suara derap langkah kaki berpadu dentuman drum band menggema di alun-alun serta jalan-jalan utama di Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb. Warga tumpah ruah menyambut kirap Festival Kangean 2025 yang menjadi bagian dari pembukaan perayaan HUT Kemerdekaan RI. Salah satu yang memikat perhatian di kirap ini adalah barisan jaran kencak dan lomba kerbau menjadi magnet utama menyedot decak kagum penonton dari berbagai penjuru Pulau Kangean. Penampilan jaran kencak menjadi daya tarik ribuan warga. Warna-warni hiasan dan gerakannya yang ritmis membuat penonton tak berkedip. Ditambah lagi ada alunan musik khas Madura yang menciptakan suasana magis dan menghipnotis. Yang tak kalah menarik adalah atraksi unik kerbau hias. Beragam hiasan dengan corak khas memperindah tampilan kerbau-kerbau Pulau Kangean. Arak-arakan pawai budaya ini menyimbolkan kekuatan, kesetiaan, dan keteguhan hati masyarakat Pulau Kangean. Antusias masyarakat terlihat dari ribuan penonton yang berjubel di alun-alun Arjasa dan sepanjang jalan. Senyum, yel-yel, dan lambaian tangan mewarnai setiap langkah kirap. Mereka larut dengan kebanggaan atas warisan budaya mereka sendiri. Menurut penyelenggara, Festival Kangean 2025 bukan sekedar perlombaan, melainkan wujud kebanggaan akan jati diri warga. Budaya-budaya lokal khas yang memang sampai saat ini masih terjaga, dilestarikan, seperti Gudang Dumi tadi ditampilkan, terus ada jaran kencak, jaran kamrat, termasuk juga lomba kerapan kerbau yang sampai saat ini budaya masih dilestarikan di Pulau Kangean. Dengan festival budaya ini, warga Pulau Kangean di ujung timur Sumeneb ingin membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dan nasionalisme terus menyala melalui budaya, tradisi, serta persatuan dan kekompakan warganya. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.